Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wisnu Suma. Seperti biasa, hari ini gue bakalan share lagi untuk video-video tutorial yang berkaitan sama kegiatan rutinitas bisnis. Dan di video kali ini gue bakalan share bagaimana cara kita mencatat piutang karyawan untuk pengguna jurnal.id. Nah, ini gampang banget sebetulnya. Jadi seperti biasa, untuk Anda semua atau kalian yang belum punya akun jurnal, langsung aja bikin akunnya dulu di jurnal, atau belum punya email yang didaftar di jurnal, dibuat dulu. Di sini saya sudah cantumkan linknya untuk registrasinya seperti apa caranya, dan saya juga sudah sediakan link dan video tutorialnya. Jadi nanti kita tinggal klik aja, lalu tinggal ikuti instrukturnya dan kemudian masuk dalam aplikasi jurnal. Nah, oke, hari ini gue udah masuk nih di dalam aplikasi jurnal. Sekarang bagaimana cara penerapannya? Oke, asumsinya adalah teman-teman semua udah paham ya cara penggunaan jurnalnya. Kalau belum paham, boleh coba kembali dilihat di video-video sebelumnya yang itu berkaitan dengan overview jurnal atau cara-cara penginputan data lainnya. Nah, di sini kita bakalan start dari chart of account-nya dulu. Jadi pastikan chart of account piutang karyawan atau apa ya bahasanya kasbon karyawan dan lain sebagainya, apapun itu akunnya itu harus kita masukkan sebagai kategori piutang. Oke, note-nya di sana. Jadi untuk piutang karyawan, kasbon karyawan itu nggak boleh kita akui sebagai other current asset gitu ya, karena nanti nggak akan bisa tuh datanya kecatat ke sana kecuali kita menggunakan manual jurnal, even itu lewat Kasbank atau dengan manual jurnal tadi ya di bagian menu chart of account. Nah, ini bagaimana cara kita untuk menggunakan fitur kontak begitu ya. Nah, makanya di sini kita harus siapkan dulu. Kalau belum ada, kita pastikan di bagian AR itu ada piutang karyawan. Tapi kalau belum ada, ya udah kita bikin dulu aja. Di sini asumsinya belum ada, cuman ada piutang usaha dan lain sebagainya. Nah, di sini tinggal buat aja dulu. Nah, bikin aja piutang karyawan. Oke, terus ini sebagai AR. Oke, biar akunnya bagus, mungkin kita lihat dulu kali ya. Nyamain cowok gitu. Nyamain cowok sebentar. Ini tuh terakhir nomornya adalah 54, udah 6 deh. Oke, kita copy aja. Oke, kita masukin jadi nih, berarti 6 lah ya asumsinya ya. Oke, kalau udah kita tinggal create. Mudah-mudahan belum ada. Oke, dan selesai. Udah ditambah dulu cowoknya, pastikan itu ke kategori AR ataupun account receivable. Baru kita tinggal tambahkan kontaknya, tinggal masuk ke menu kontak. Nah, di menu kontak ini kan ada customer, vendor, employee gitu ya. Nah, ini kita tinggal masukkan aja, tambahkan data employee-nya. Nah, jika belum ada, kita bisa tambahkan dulu. Oke, kita tambahkan dulu di sini employee-nya. Let's say namanya Wisnu gitu ya. Itu sebagai employee. Nah, jangan lupa di bawah ini nanti ada account mapping. Nah, ini kita mapping piutangnya, akun receivable-nya ke tadi piutang karyawan. Nah, ini dia. Piutang karyawan. Jadi sehingga pada saat kita buat transaksi yang relate ke akun tersebut, ke kontak tersebut, secara otomatis dia akan menjurnal entry ke piutang karyawan. Note ya sampai sini ya. Jadi kuncinya adanya di sini nih. Oke, kalau udah kita tinggal add aja. Selesai. Nah, kemudian datanya sekarang udah masuk nih. Kalau di kontak, kita kembali ke menu kontak. Sekarang udah ada employee-nya si Wisnu tadi. Nah, cara catatnya gimana? Kita tinggal cari aja nama si employee-nya. Pasti akan memiliki data employee yang banyak begitu ya. Nah, ini kita tinggal cari aja, search namanya. Nah, kebetulan cuma ada satu Wisnu, tinggal diklik aja. Nah, terus kita tinggal create transaction. Nah, sekarang apa nih yang dipakai transaksinya? Yang dipakai adalah yang pertama yang perlu diketahui, ini case-nya beda sama pengertian supplier dan juga customer begitu ya. Kalau misalkan customer itu pakainya credit memo, kalau misalkan vendor pakainya debit memo, nah untuk employee pakainya debit memo begitu ya kita pakai. Oke, setelah itu employee-nya siapa, tanggal berapa tadi kita mentransfer uang ke mereka atau membayarkan uang ke mereka. Kemudian di bawahnya di sini nanti ada pilihan dari bank mana atau kas mana yang kita berikan ke employee tersebut. Let's say saya pakai bank yang ini, contoh aja ya. Nah, si Wisnu ini dia minjem uang ke perusahaan itu sebanyak 10 juta katanya buat beli motor. Mungkin ada yang mau beli, nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Oke, udah kita tinggal create datanya.
Oke, selesai. Nah, sekarang kita cek nih, bener nggak itu secara otomatis mengakui sebagai piutang karyawan. Yuk sama-sama kita cek, kita tinggal klik aja ke view jurnal entry-nya. Oke, secara otomatis dia akan masuk ke piutang karyawan sejumlah 10 juta dan dia akan mengkreditkan ke Bank Mandiri tadi sejumlah 10 juta. Artinya ini sudah dicatat nih sebagai piutang karyawan. Kalau kita cek ke neraca ataupun ke menu-menu lainnya, itu sudah tersampaikan datanya. Oke, kalau kita nanti mau kontrol bisa lewat menu kontak tadi. Dari menu kontak kita tinggal ke employee lagi. Nanti kita lihat di sini. Oke, si Wisnu masih ada 10 juta nih. Kapan mau bayar gitu ya? Let's say saya datang ke perusahaan kemudian oke, saya mau bayar nih finance, tapi cicil ya 2 juta dulu gitu misalkan. Oke, no problem. Tinggal klik aja nama si Wisnunya tadi. Nanti di sini akan ada transaction history-nya. Tinggal scroll ke bawah atau diklik ini juga boleh gitu ya. Nah, nanti transaksi akan muncul. Nah, kemudian gimana cara melunasi atau membayar jumlah hutang yang diberikan gitu ya. Caranya tinggal diklik aja di debit memo-nya tadi. Di sini nanti kita ada action, ada namanya refund debit memo. Tinggal diklik aja. Nah, tanggal berapa nih si Wisnu ini ngembaliin dananya gitu ya. Tanggal berapa lese ya kapanpun itu. Nah, di sini nanti deposito berarti si Wisnu ini nyetorinya dengan cara apa nih? Apakah bayar cash, apakah bank tergantung kondisi lah intinya gitu ya. Oke, anggap aja masuk ke petty cash karena saya langsung bayar ke kasir gitu kan. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja berapa uang yang dibayarkan oleh si Wisnu tadi ke perusahaan. Let's say 2 juta. Oke, tinggal ketik aja 2 juta. Oke, setelah itu baru deh di sini kita tinggal create debit memonya. Oke, kita lihat jurnal entry-nya dulu ya untuk memastikan ya. Yuk kita lihat dulu di sini jurnal entry-nya. Berarti secara otomatis piutang karyawannya akan berkurang 2 juta dan cash-nya akan bertambah 2 juta. Clear. Sekarang kita cross check lagi ke datanya si Wisnu. Tinggal kita klik aja nih nama payernya nih. Si Wisnu. Kemudian kita cross check lagi ke transaction. Oke, masih punya sisa 8 juta. Begitupun transaksi-transaksi berikutnya sama. Kita tinggal lakukan pilih aja tadi debit memonya sejumlah 10 juta tadi. Kemudian tinggal action di bawah ada namanya refund debit memo. Sesimpel itu gitu ya. Oke, untuk mengkontrolnya kita dapat kembali ke bagian menu employee. Di situ nanti akan kelihatan nama-nama yang masih outstanding begitu ya. Dicari namanya siapa, nanti pasti akan kelihatan. Dan untuk mengeceknya sebetulnya kita tinggal kembali lagi ke menu kontak gitu ya. Kita tinggal kembali ke menu kontak. Kemudian di bagian employee nanti akan tampil histori transaksinya ataupun berapa jumlah yang masih belum dilunasi. Ya kita tinggal klik aja nama si usernya tadi ataupun employee-nya. Kemudian di history transaksi ini kita juga bisa menampilkan show detail juga nih. Gitu ya. Jadi net calculation ya. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat juga. Nah, di bawah nanti ada history transaksinya. Jadi untuk detailnya kita bisa langsung ke menunya si kontak tadi ya untuk melihat history transaksinya. Oke, kurang lebih gitu aja cara mudah untuk mencatat piutang karyawan. Kalau nggak mau ribet gitu ya langsung lewat aplikasi. Ataupun kalau mau lewat jurnal entry pun juga possible aja. Cuman tentunya kita harus punya pencatatan di luar itu. Artinya kita harus punya rekonsiliasi datanya lah ya. Si Wisnu ini udah bayar berapa kali begitu. Tapi kalau lewat kontak, historinya pasti akan kelihatan. Oke, thank you, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share video ini supaya rekan-rekan lainnya atau teman-teman accountant juga bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik dan juga untuk mempermudah kita dalam bekerja. Mungkin itu aja, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.